Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di kanal Al-Murid Kristus, tempat kita mendalami iman Kristen dan merespons berbagai argumen teologis dengan kasih dan kebenaran. Kali ini kita akan melihat dan menanggapi sebuah video dari seorang apologet Kristen, RK, yang sedang berdiskusi dengan seorang Muslim. Dalam video tersebut, sang Muslim berargumen bahwa Allah adalah awal dan akhir. Kemudian, RK merespons dengan menunjukkan bahwa dalam Alkitab, Yesus juga berkata bahwa Dia adalah awal dan akhir. Muslim ini harusnya mengakui Yesus adalah Allah. Ini adalah dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa gelar, awal dan akhir, yang disandang Yesus membuktikan keilahiannya. Mari kita telusuri bersama-sama dengan pikiran yang jernih dan hati yang terbuka. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Yuk, kita langsung masuk ke pembahasannya. Anda satu kali pertanyaan, saya satu kali pertanyaan. Saya sudah ketemu orang seperti Anda nih banyak. Ya. Di dalam Al-Hadid ayat 3, dia mengatakan huwal awalu wal akhiru. Itu siapa? Kamu tahu tidak itu artinya huwa? Huwa itu kata pengganti. Huwa itu artinya dia. Merujuk pada siapa awal itu? Qul huwallahu ahad. Kamu tahu tidak itu apa artinya? Huwa itu merujuk pada siapa? Awal huwal awalu itu merujuk pada siapa? Itu merujuk kepada la ilaha illallah. Merujuk pada Allah? Bukan Allah. Bukan Allah. Oke, merujuk pada Allah, Allah merujuk pada Sang Kholik? Ya, merujuk pada Sang Kholik. Tunggu dulu. Lihat, merujuk pada Sang Kholik atau tidak? Apanya? Ketika dia mengatakan huwal awalu wal akhiru, merujuk pada Sang Kholik atau tidak? Khalid itu iya, merujuk pada Sang Pencipta atau tidak? Bang, jawab dulu, jawab, jangan kemana-mana, sehingga jawab pertanyaan Anda tadi sudah saya jawab. Makanya saya lakukan mirroring. Di dalam Al-Hadid ayat 3, pertanyaan Anda, tunjukkan Yesus mengatakan Dia adalah Allah, ya kan? Lalu saya sudah menjawab dalam Wahyu pasal 1 ayat 17. Dia mengatakan, akulah yang awal, akulah yang akhir. Lalu Anda tidak percaya tentang hal itu. Lalu saya melakukan perbandingan di dalam Al-Hadid ayat 3. Di dalam Al-Hadid ayat 3, dia mengatakan, akulah huwal awalu, bukan aku, huwal awalu wal akhiru. Itu merujuk pada siapa? Itu merujuk kepada Allah. Merujuk pada Allah. Nah, sekarang merujuk pada pencipta atau tidak? Merujuk pada pencipta atau tidak? Bang, itu. Nah, ketika Yesus mengatakan akulah yang awal, akulah yang akhir, siapa dia? Siapa yang mengatakan begitu? Yesus yang ngomong seperti itu. Nah, kamu kan tanya. Kamu kan tanya kepada saya, di mana ayatnya Yesus mengatakan aku adalah Allah. Lalu saya memberikan sebuah gambaran di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Ya? Lalu kamu tidak percaya, saya lakukan perbandingan. Di dalam Al-Hadid ayat 3, Anda bilang merujuk pada Sang Pencipta. Lalu siapa Yesus? Kalau dia mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Betul. Bang, ini dulu pertanyaan saya. Cermati dulu, Bang. Saya sudah jawab dan Anda sendiri sudah jawab itu. Kan, belum. Yang saya tanyakan ini. Kan saya sudah jawab dan Anda sendiri sudah menjawab itu. Adalah pencipta. Jadi siapa Yesus? Bang, yang saya tanyakan. Siapa Yesus? Kan kamu tanya. Bukan itu. Bukan masalah Yesus. Yang saya tanyakan begini. Perhatikan, Bang. Perhatikan. Yang saya tanyakan itu nama Allah. Kalau menurut Kristen itu kan Allah. Tidak pakai tasdik kan? Tidak pakai tasdik. Kata siapa? Tidak pakai tasdik kan? Kata Allah. Siapa? Loh, antum sendiri yang biasa sebutkan Allah. Tidak ada kata kata siapa? Allah. Tidak ada kata Allah dalam. Iya, makanya saya tanya kata siapa? Ya kata Al-Quran. Kata siapa? Al-Quran. Saya bukakan data ya. Man rabbuka Allahu Rabbi. Allah, bukan Allah. Bukan Allah. Yesus tidak pernah katakan Allah. Yesus tidak pernah katakan Allah. Kata siapa? Dari mana kamu mengutip itu kata Allah? Dari mana? Coba sebutkan. Oke.
Jadi menurut Anda kata Allah tidak boleh digunakan oleh orang Kristen? Karena itu menyimpang. Menyimpang apa ya? Sekarang gini. Kamu menyelisihinya. Sabar, kamu dengar. Ketika kata Allah tidak boleh digunakan oleh orang Kristen, ya, pertanyaan saya. Sabar, jangan Anda potong dulu. Tenang Bang. Tenang, karena suaramu bakal tidak kedengaran dengan saya. Oke. Ya, kamu jangan uji suara karena suara saya, sound card saya bagus. Ya. Sebutkan dalilnya dulu. Ya, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Dalilnya kata Ya, Allah. jikalau Anda mengatakan kata Allah tidak boleh digunakan oleh orang Kristen, pertanyaan saya, Kristen. sebelum adanya Kristen, Islam duluan atau Kristen duluan? Bang, Islam Nggak, jawab dulu pertanyaan saya. Kamu jangan kemana-mana, jawab dulu pertanyaan saya. tidak ada. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Kristen duluan atau Islam duluan? Kristen tidak ada. Tidak pernah. Saya ada. tanya Kristen duluan atau Islam duluan? Kristen tidak pernah ada. Saya tanya Islam ada di abad keberapa? Bang, Jawab dulu. Islam ada di abad keberapa? dalam pemahaman kami tidak. Jawab, jangan kemana-mana. Saya minta Islam ada muncul di abad keberapa? Bang, Islam sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Oke, jika Islam sudah ada di sejak zamannya Adam atau zamannya, berarti Nabi Musa sudah mengenal Islam. Bang, jangan dulu. Ya, keluar apakah dari- Nabi Musa sudah mengenal Islam? Aduh, Enggak, apakah Bapak Nabi salah. Musa sudah sabar. Apakah Nabi Musa sudah mengenal Islam? Bang, kalau mau bahas Nabi Iya, Musa, jawab itu dulu. nanti. Apakah Nabi Musa sudah mengenal Islam? Aduh, Kamu jangan takut, kemana-mana. kamu hanya mau bertanya. Saya sudah menemukan orang-orang seperti Anda, ya. Dan berulang kali. Apakah Nabi Musa sudah mengenal Islam? Bang, tidak usah. Jawab lagi. dulu, apakah Nabi Musa sudah mengenal Islam? Jangan macet dong. Jawab dulu. Bang, Apakah Nabi Musa sudah mengenal Islam? Itu tidak ada dalil. Jawab dulu, kita lagi berdiskusi. Apakah Nabi Musa sudah mengenal Islam? Manapun. Tidak ada Apakah dalam Nabi kitab Musa sudah mengenal Islam? Allah itu tidak pakai tasbih. Apakah Nabi Musa sudah mengenal Islam? Allah. Jawab, apakah Nabi Musa sudah mengenal Islam? Baik, sekarang kita akan menanggapi poin utama dalam video RK tadi. RK menunjukkan bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, dan ini dikaitkan dengan keilahiannya. Apakah klaim ini memiliki dasar yang kuat? Mari kita lihat dari sudut pandang Alkitab. Dalam Wahyu 22 ayat 13, Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Pernyataan ini sangat kuat, karena dalam Perjanjian Lama, gelar ini hanya digunakan untuk Allah sendiri. Kita lihat dalam Yesaya 44 ayat 6, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi, ketika Yesus mengucapkan kata-kata yang sama dalam Wahyu, dia tidak sedang berbicara sebagai seorang nabi atau manusia biasa, tetapi sebagai pribadi yang memiliki keilahian yang sama dengan Allah dalam Perjanjian Lama. Lebih dari itu, Wahyu 1 ayat 17-18 juga mengatakan, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut." Perhatikan, tidak mungkin Allah bisa mati, tetapi Yesus sebagai Allah yang berinkarnasi mengalami kematian dan bangkit kembali. Ini adalah bukti bahwa Yesus bukan sekadar nabi, melainkan Tuhan yang hidup. Sekarang, mari kita bahas poin mengenai, apakah Nabi Musa mengenal Islam. Beberapa Muslim berargumen bahwa semua nabi, termasuk Musa, adalah Muslim karena mereka berserah diri kepada Allah. Tapi apakah ini sesuai dengan fakta sejarah dan Alkitab? Fakta sejarah menunjukkan bahwa Islam baru muncul di abad ke-7 Masehi dengan Nabi Muhammad. Kata Islam dan Muslim tidak pernah disebut dalam kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran. Dalam Perjanjian Lama, Musa tidak pernah menyebut dirinya sebagai Muslim, tidak pernah menyebut Allah dengan nama Allah dalam bahasa Arab, dan tidak pernah menjalankan ritual-ritual Islam seperti salat 5 waktu atau puasa Ramadan. Di Keluaran 3 ayat 14, saat Musa bertanya kepada Tuhan tentang namanya, Allah menjawab, "Aku adalah Aku, YHWH." Ini sangat berbeda dengan konsep Allah dalam Islam yang menolak penggunaan nama YHWH dan lebih menekankan 99 nama Allah tanpa konsep pribadi seperti dalam Alkitab.
Jika Islam adalah agama yang benar sejak awal, maka seharusnya Taurat Musa mengandung ajaran tentang Islam, termasuk syahadat, salat 5 waktu, dan puasa Ramadan. Tetapi tidak ada satupun bukti bahwa Musa mengajarkan ini. Kesimpulannya, Nabi Musa tidak mengenal Islam, dan klaim bahwa semua nabi adalah Muslim tidak didukung oleh sejarah maupun teks kitab suci. Jadi, dari pembahasan kita kali ini, kita melihat dua hal penting. Pertama, ketika Yesus mengatakan bahwa Dia adalah yang awal dan yang akhir, Dia sebenarnya menyatakan keilahiannya dengan menggunakan gelar yang hanya digunakan untuk Allah. Ini membuktikan bahwa Yesus bukan sekadar nabi, tetapi Tuhan yang kekal. Kedua, klaim bahwa Nabi Musa adalah seorang Muslim tidak memiliki dasar sejarah atau teologis yang kuat. Islam baru muncul di abad ke-7, dan ajaran serta nama Tuhan yang dikenal Musa sangat berbeda dengan konsep Islam. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Salam murid Kristus.